Udah. Oke. Dan oke, nah sekarang saya hitung sampai 3. Kita hitung sampai 3 ya, Miss ya. Kita tunjukin ke audiens nantinya, oke? 1, 2, and 3. See? They're gonna draw the same thing. Halo semuanya, kembali lagi dengan Miss Yenti dari Total Time Fluid. Hari ini kita lanjutkan podcast kita yang ke-6 From Head to the Toes. Dan today ini kita kedatangan tamu, dua dari parents kita yang sudah cantik-cantik, they're really great moms, yang akan share pengalamannya mereka karena sama-sama punya anak yang pertama ya Miss ya. Nah, topiknya kita hari ini kan pasti banyak sekali parents-parents yang masih bingung nih. Mereka harus masukin anak di usia berapa dan reasonnya kenapa mereka harus masukkan anak di usia tertentu. Mungkin bisa di-share Miss, pada saat dulu memutuskan anak masuk ke sekolah tuh di usia berapa? Dulu ya. Mungkin perkenalkan dulu kali ya. Kita perkenalan diri dulu ya Miss ya. Oh iya, oke. Mari Miss. Halo, aku Cheryl, aku mamanya Eldridge. Sekarang kelas pre-K Hippo. Oh oke. Halo, aku Grisha, mamanya Akasa. Akasa sekarang sudah 5 tahun di KJ Kuala. Oke. Nah sekarang mungkin timing kita untuk sharing dulu ya Miss ya, alasannya Miss dulu memutuskan L untuk masuk ke sekolah. Alasan pertama itu karena aku lihat L agak susah untuk engage di pertemanan sama anak-anak seusia dia. Socializing ya Miss ya? Yes, socializing. Oke. Jadi aku berusaha untuk masukin dia ke tempat yang memang banyak anak-anaknya. Cuman aku rasa kalau misalnya playdate kan kurang terarah ya. Oh ya, Jadi betul. aku berusaha masukin ke proper school biar dia lebih ada education yang benar-benar dia dapat lah. Lebih structure ya Miss ya, lebih dengan structure, kurikulum yang lebih jelas, betul. dan goal skills learn-nya pun juga ternilai ya Miss ya. Oke. Dan juga kan teman-temannya kan juga benar-benar sebaya. Betul. Jadi kayak dia bisa pertemanannya lebih bagus lah, pasti lebih dengan teman-teman yang seumur. That's nice. Wow, it's really nice ya Miss ya. Untuk anak pertama sudah punya pandangan seperti itu, keren banget. Karena memang anak-anak di usia dini ini mereka belajar lebih cepat daripada dealing dengan anak-anak yang lebih dewasa. Mereka belajar lebih cepat dengan anak-anak usianya. Ya. Dengan Miss sendiri gimana? Kalau aku sendiri, kebetulan pada aku kan mami milenial ya. Di zaman aku itu sebenarnya umumnya ibu-ibu tuh menyekolahkan anaknya di usia 3-4 tahun. Oh iya. 3-4 tahun, karena apalagi kata grandma misalnya kayak jangan masukin terlalu cepet, kasihan apa segala macam gitu. Cuman selain karena kondisi waktu itu aku mulai mau masuk kerja, aku juga punya kekhawatiran kalau tinggalin di rumah, meskipun kita udah menyediakan mainan-mainan yang menstimulasi yang dibilang buat kognitif lah, buat motorik lah, tapi kan is that enough gitu loh. Terus habis itu kalau kita meleng dikit mungkin ya kalau namanya orang yang sudah tua, kakek nenek, buntut-buntutnya mungkin mereka kayak kasih handphone, gadget lagi ya. Gitu kan. Jadi karena ada testimoni dari teman aku juga yang kebetulan 2 anaknya sudah bersekolah di Tutor Time sebelumnya, dan dia juga masukinnya lumayan muda, seingat aku usia 2 deh. Jadinya akhirnya aku putuskan, yang aku tadinya mau kayak tunggu usia 3 deh, akhirnya aku mulainya di 2,5 tahun waktu itu Akasa ya. Dan aku juga memang keliling ke beberapa sekolah sih. Berarti sudah cari dulu ya, sudah ada gambaran. Aku pengen compare, aku pengen lihat lingkungan teachersnya, lingkungan suasana sekolahnya, setting kelasnya seperti apa kayak gitu, karena aku nggak mau kayak abis masuk juga jadi stres anaknya. Gitu sih. Jadi pengennya yang memang tetap fun tapi belajarnya terarah gitu. Kayak gitu sih. Terarah, terukur dan ternilai juga Iya. That's nice. Dan sebetulnya kita sama satu golongan ya, Miss, milenial juga ya. Iya. Milenial. Dan common Kalau reason milenial kan waktu itu kita zamannya nggak banyak informasi seperti sekarang ya. Nggak sama. Terus banyak mitos-mitos lagi ya. Banyak FOMO-nya. Kadang anak masuk sekolah lebih awal takutnya gampang sakit, takutnya mudah jenuh. Tapi kan sebetulnya tidak. Berjalannya waktu sudah berbeda pasti mindsetnya Miss ya sekarang ya. Iya. Tapi mungkin kalau yang soal gampang sakit itu, menurut aku sih memang yang namanya ketemu teman-teman lain itu wajar ya, kalau misalnya pasti kayak anak kecil. Ya pasti ada kontak. Memang ada fasenya. Betul. Memang ada fasenya tuh, mungkin nggak mungkin lah kita pas
anak nggak mungkin nggak sakit sama sekali gitu. Correct, Tapi correct. menurut aku antibodinya kebentuk sih. That's a good thing, that's a Iya. positive side-nya. Iya, kayak sekarang Akasa udah jarang banget sih sakit gitu loh. That's not- Mungkin awal-awal sesekali ada ya, kayak ya maksudnya kalau di antara mamis tuh udah bilang ya kalau anak lu udah masuk sekolah ya itu Masih wajar ada gitu. resiko. Tapi at the end antibodinya kebentuk sih menurut aku. This is a good point of view loh, Mami, Papi. Jadi nggak usah takut ya untuk menyekolahkan anak di usia dini. Jadi sebetulnya ada namanya positifnya juga. Anak belajar untuk beradaptasi dengan lingkungannya, nggak cuma betul. untuk socializing, tapi dari antibodinya pun juga Iya. terbiasa ya, Miss. Karena Tapi kalau nggak semuanya loh, terlalu- Miss, bisa kalau- menerima loh. Karena kalau terlalu murni nggak kena kuman sama sekali, menurut aku malah jadi sensitif. Fragile ya. Iya, Dan sebetulnya kemarin saya sempat ketemu salah satu parents yang sedang bingung juga cari sekolah, Miss. Dan she has a concern. Jadi worry-nya pada saat anak saya masuk ke sekolah, takutnya anak saya nanti copy bad behavior dari temennya lagi. Ada tuh, Miss. Tapi tidak berarti kita tidak membenarkan ya. Sebetulnya concern ini adalah wajar di antara parents. Mereka Iya, kan iya. pasti pengen yang terbaik untuk Yes, anak-anaknya. Tapi kembali lagi itu adalah proses untuk belajar. setuju. Betul, begitu juga dengan lingkungan sekolah, senyaman-nyamannya itu tidak bisa menjamin 100% kalau anak tidak sakit. Yes. Tapi itu proses dari belajar, proses mereka untuk growing, tumbuh kembangnya anak, betul ya Miss ya? Oke, itu dari segi sosial emosional. Dari Akasa sendiri pada saat sekolah ini bagaimana Miss? Ada perkembangan tidak? Perkembangan udah pasti Luar ada, biasa ya. udah pasti ada sih gitu. Karena kan memang yang disediakan kalau di sini ya, kalau yang aku lihat yang diajarkan itu kan memang mereka kan nggak duduk kayak satu-satu kayak belajar dilatih untuk duduk tenang gitu, enggak ya. Kalau di sini kan sifatnya kayak fun learning ya, duduknya bisa grouping lah, Correct. nanti storytelling di lantai lah, terus mereka bisa ke playground segala macam buat belajar sesuatu yang memang kayak hands on begitu ya. Iya, betul, betul. Kayak gitu sih. Kalau kayak misalnya ada kekhawatiran nanti ketemu teman seumur lain takut anaknya misalnya dibully atau anaknya kenapa begitu. Menurut aku tujuan kita masukin anak sekolah kan kita mau mempersiapkan mereka buat masa depan ya, That's gitu right, ya. that's right. Dan ini adalah waktu yang pas buat mereka belajar gitu. Justru jangan kayak pas nanti primary mereka malah kayak Kaget. iya kaget gitu loh, Kaget. karena kan primary bisa dibilang jungle-nya pasti lebih berat dong. Yes, kayak gitu. challenge-nya juga Jadi banyak. di kindergarten ini sih waktunya kita buat mempersiapkan mereka gitu. Kalau right. ketemu anak yang misalnya lebih galak seperti apa, atau jangan-jangan anak kita yang galaknya kayak gitu loh. Jadi Iya, iya. itu proses belajar banget sih di usia dini ini sih gitu. Preparation buat ke primary gitu. That's nice. Kalau menurut Miss bagaimana? Kalau perkembangan sih banget ya, pasti banyak banget. Soalnya Eldridge kan sebelum 2 tahun juga udah masuk sekolah. Sekarang udah umur 4. Jadi banyak banget, dan dari segi cara dia bicara, dari cara dia bersikap sama orang itu tuh banyak banget perubahannya. And it's a good thing juga gitu. Maksudnya dia belajar cara menghadapi teacher, belajar cara menghadapi temennya, dan bener sih kata mamanya Kasa. Jadi sama teman-temannya juga dia belajar gitu, kayak oh temen yang ini agak sensitif nih, berarti dia harus kayak gimana. Jadi lebih tahu cara bersikap. Aku ngerasa kayak gitu sih. That's very nice ya, Miss, Iya. ya. Nah, Cepet banget belajar. itu kan dari non akademik yang kita lihat. Yes. Dari segi akademiknya sendiri bagaimana Miss progres anak-anak? Surprisingly jalan banget sih. Nice. Jadi aku jujur masukin Eldridge ke sekolah itu with low expectation. Jadi aku cuma pengen dia bergaul sebenarnya. Tapi in the end of the day, sekarang itu udah belajar baca, udah belajar hitung. Walaupun dengan konsep fun Yes. learning ya Miss ya. Yes. Tapi Dan- anak juga bisa masih Betul. belajar. Ternyata masuk gitu loh, Iya, yang diajarin tuh that's masuk right. banget, dan dengan cara yang non konvensional ya. Mungkin kalau misalnya mami-mami dulu, apalagi aku dulu sekolahnya lumayan akademik ya. Jadi bener-bener belajar tuh ya paper-paper gitu, dan bosan sih kalau misalnya emang grandpa sama grandma tuh ngomong kalau masuk terlalu awal nanti bosan. Ya bener juga, nggak salah gitu, tapi balik lagi sekolahnya seperti apa Iya, kayak gitu. Mereka malah seneng Iya, tiap hari malah mau look up to gitu loh, karena kan ketemu teman-temannya ya, apalagi Yes. kita mungkin karena anaknya cuma satu. Iya. Kayak gitu, jadi ketemu Rame. teman seumuran malah semangat.
Sama Miss, saya pun juga kalau misalkan lagi libur panjang nih ya, yang ketemu adalah komplain parents, Miss kapan masuknya? Iya, iya, Karena iya. anak-anaknya Jangan request terlalu mau lama, sekolah, Miss. ya jangan terlalu lama anak-anaknya di rumah, betul ya Miss ya? And which is a happy things, karena kita bisa melihat anak-anak tuh happy ke sekolah. Bukannya mereka ngerasa bosan ataupun jenuh, karena nanti di primary itu ada jenjangnya lagi untuk Yes, mereka. betul. Bukan tapi bukan berarti anak-anak tidak belajar. Anak-anak masih bisa belajar kok dengan metodenya kita, dengan approach-nya kita. Yang penting anak-anaknya happy dulu ya, Miss. Iya, betul. Betul. Mm-mm. Begitu juga dari segi kreativitas ya Miss ya. Iya. Kalau anak-anak sekolah dari awal, dari usia dini, kreativitasnya mereka tuh sangat berbeda. Betul banget. Mungkin beda dengan pengalaman kita pada saat kita dulu sekolah ya. Beda banget sih. Iya, beda ya. Beda banget loh. Beda. Saya mungkin dulu di usia 4 atau 5 tahun masih bercocok yang ditatakin dengan bantal itu Miss. Iya, Untuk fine motor. Tapi kalau anak sekarang mereka sudah cepat sekali, pelajaran-pelajaran yang mereka pelajari malah sudah sangat advance. Iya. Mm-mm. Setuju sih. Terus habis itu kan di sini kan juga lingkungannya berbahasa Inggris ya, gitu. Jadi kan emang tujuannya juga pengen Iya. mereka lebih fluent lah ngomong Inggris. Apalagi kalau misalnya tujuannya nanti primary-nya mau masuk international atau national plus gitu. Iya, Jadi iya. udah terbiasa. starter Sudah juga dari terbiasa. sinilah, dari KG gitu sih. That's nice. Heeh. Nah, biar tidak jenuh, I have something for you. It's not a game, it's just like a task. Oh. Oke. Karena kan kita hidup di berbeda era dan zaman dengan anak-anaknya Miss ya. Iya. Anak saya yang pertama sama anak saya yang ketiga pun juga beda saya approach-nya juga. Tapi kita bisa aware apa yang kita dapat dulu dan apa yang anak-anak dapat sekarang. Oke. Hold on ya. Okay, this one. I have papers. I have markers. Okay. One for you. Oke. One for you. Okay, you can choose whatever you want, the color. Okay. Pasti harus hitam ya, Miss ya? Harus dark ya? Oke. Miss, dulu mungkin masih recall ya, momennya kita pada saat diajarkan sama guru TK ataupun guru SD pada saat disuruh meminta menggambar pemandangan. Masih ingat? oke, Saya pernah iya. kasih ini di salah satu workshop saya. Template. Coba untuk menggambar pemandangan. Kemana? Iya, it's gonna be fun, no worries. Oke. Oke. Pemandangan ya. Original ya Miss ya? Yang original yang Original zaman ya. kita ya. Original Oke, ya. oke. itu udah ketebak lah ya. Kayaknya semua anak gambarnya akan sama deh. Kalau zaman sih. sekarang udah enggak. They Itu don't yang know akan kita about bahas. this. They don't know about this. They don't know about this at No. all. Betul. Tapi you will find something that gonna be common that they gonna draw the same thing. Jadi bocoran deh ya. Tapi nanti kita lihat ya. Saya pernah kasih tema ini di salah satu workshop saya untuk parents yang sedang mencari sekolah. Idealsnya sekolah itu harus seperti apa sih untuk anak-anak usia dini? Ini bring back memories. Gimana nih? Kita kasih waktu. Udah oke belum ya? Udah. Udah. Oke. Dan oke, nah sekarang saya hitung sampai 3. Kita hitung sampai 3 ya, Miss ya. Kita tunjukin ke audiens nantinya, oke? 1, 2, and 3. See? They're gonna draw the same thing. Yang akan digambar itu adalah hal yang sama. Iya. Walaupun angkatannya agak berbeda, tapi masih sama ya, Miss Iya, ya. benar. Bagaimana cara menggambar gunung? Cukup gambar segitiga saja. Terus pasti ada bisesannya di tengah. Terus pasti ada sawahnya, pasti ada rumahnya dan ada jalannya. Yes. Bener kan, Miss? Iya. Tetapi kalau anak-anak sekarang pada saat kita minta mereka untuk menggambar pemandangan, scenery, something like that, they gonna draw different kinds of things. Mereka bisa menggambar castle, they can draw like magic rooms. I'll share it to you later. Many things. Imajinasinya udah beda ya. Imajinasi udah beda. Betul. Dan itu sebetulnya bukan sesuatu yang pop up suddenly. Itu harus kita pupuk dari usia dini. Jadi earlier you send your kids to the school will be greater. Mereka akan experience so many things. Gak cuma sensori, tactile, tetapi guru-guru kita tuh akan mengenalkan berbagai macam
skills yang mereka bisa explore, termasuk salah satunya adalah kreativitas. Jadi nanti gambarnya nggak akan seperti ini ya, Mami. But you have a nice drawing. Thank you loh, Miss. Template ya. Iya, menurut Miss bagaimana nih pada saat melihat drawing yang sama? Aku nggak menyangka ternyata Iya, dia juga masih sama. Aku pikir dia akan sedikit berbeda gitu kan. Ternyata ya masih Karena sama. gap usia. Oh, you forgot something. Birds. How you? Oh think ya, birds? oke. Wah. Karena saya juga di era itu juga sama. Dia kan cheating, tetapi sama juga. See? Iya. Nah, anak-anak yang sekarang mungkin mereka nggak tahu how to draw the birds. Iya. Ya kan? Oke, that's nice. Nah, dari semua topik yang kita bicarakan, berarti kita agree ya, Miss ya. Sebetulnya anak bisa experience many things in school. Yes. Ya kan? Earlier you send kids to school, bukannya berarti anak akan mudah sakit juga, itu adalah resiko. Tetapi mereka akan explore lebih banyak. Mereka akan di-expose dengan banyak hal. Apalagi dengan guru-guru ya, Miss ya. Iya. Akan lebih banyak positifnya sih. Iya betul. Actually, yes. Di sekolah yang tepat aku rasa Yes, agree. akan lebih banyak benefitnya dibanding Lebih downside-nya. terarah ya, Miss ya. Yes, betul. Dan kembali lagi, setiap sekolah ini mereka punya keunggulannya masing-masing. Balik lagi, kita mau cari sekolah yang berdasarkan needs kita dengan anak-anak kita maunya seperti apa. Betul. Iya. Tapi kalau kita ngelihat karakter anak kita mungkin cenderung ke A, tapi kita mau ke B, jangan kita paksakan ke B. Kita lihat kebutuhan anaknya sendiri seperti apa. Agree kan, Miss? Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke parents-parents yang mungkin yang akan nonton YouTube ini bingung bagaimana ya cara memilih sekolah ideal untuk anak-anak kita. Kalau misalnya pesan dari aku sih sebenarnya kenalin anaknya dulu ya. Jadi Ke lingkungan sekolah ya, Miss ya? Yes, balik lagi ke anaknya itu sebenarnya anaknya karakternya seperti apa. Nah itu yang dulu aku jadiin base untuk pilih sekolah. Kalau misalnya case di anakku memang pada saat itu dia butuh lingkungan yang lebih small, lebih homey, lebih kayak main. Jadi emang agak sulit buat dia untuk duduk tenang, terus udah itu kerjain paper akan lebih cepat bosan untuk dia. Jadi aku emang cari sekolah yang spesifik untuk memenuhi kebutuhan anakku pada saat itu. Jadi buat mami-mami nih yang pilih sekolah mungkin bisa cek dulu anaknya maunya yang seperti apa, kira-kira anaknya seperti apa, baru explore sekolahnya. Cuman don't worry, karena sebenarnya lebih banyak bagusnya kok daripada jeleknya gitu. Yes. Oke. Mami sendiri pesannya. Kalau dari aku sih pesennya nggak usah khawatir masukin anak tuh ke sekolah sedini mungkin gitu. Karena sekolah pasti gimana pun bakal memberi informasi tuh yang lebih banyak positifnya lah gitu, dan lebih terarah. Itu yang paling penting, lebih terarah pasti dibanding mungkin kita sendiri juga bisa di rumah. Aku bisa kok misalnya tinggal lihat informasi-informasi, sediain apa segala macam. Kan banyak dari YouTube juga ya, Miss ya, Iya, mungkin ya. tapi perlu diakui dan nggak bisa munafik, parents juga pasti kan ada rentang waktu bisa ladenin seberapa lama sih gitu. Kesabarannya ada batasnya. Iya, Iya. bener banget, kesabaran itu paling penting banget, kesabaran. Terus kita butuh waktu buat menenangkan diri kita gitu. Iya. Jadi Which is normal. Ya normal. iya normal gitu. Jadi ya give it to the expert aja sih kalau menurut aku. Langsung pokoknya terima. Jadi pokoknya intinya ya, Miss ya. Iya. Nanti pun kalau anaknya udah masuk sekolah, each child have their own pace ya. That's Jangan right. jangan lihat kayak wah dia udah bisa baca terus kita stres gitu. Karena kemampuan tiap anak masing-masing kan That's beda. true. That's true. Kayak That's gitu. true. Jadi menurut aku kalau di fase kindergarten, menurut aku core memoriesnya tuh yang penting mereka happy dulu sih. Kayak gitu. Jadi biar mereka nggak menganggap sekolah itu tuh burden, sekolah itu sesuatu beban gitu. Kayak gitu sih. Karena jangan sampai sebelum ke primary ya, mereka sudah stres dulu ya. Iya betul. Nah, itu sudah Itu lanjut sih. stres, terus benar. jadinya tidak mau sekolah, Iya. nggak fun, belajar is not fun. Iya. Nanti kalau kayak di tutor time itu waktu pre-K KG itu akademiknya tuh udah mulai dipupuk tuh. Udah mulai dalam. Udah mulai dalam tuh. But still with total waste kok, Mami. Iya, Jadi iya. jangan usah takut, anak-anak akan stres. Iya, dan di sini sih menurut aku cukup balance ya gitu antara fun learningnya dengan akademiknya gitu. That's the most important.
Wah, thank you banyak ya Mami untuk insight-nya yang sudah di-share ke kita semuanya. Mudah-mudahan bisa menjadi suatu jawaban dan motivasi untuk parents-parents yang di luar sana. Dan mereka tahu bagaimana harus memilih sekolah yang baik untuk anak-anaknya. Dan di usia berapa tepatnya untuk anak-anak sekolah. Ya, I think that's all from us. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan semoga kita bisa lanjut kembali ke podcast berikutnya soon. Bye-bye. Thank you.